Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Yesus Namamu yang termanis.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Nah, kita baru saja mendengarkan dasatita dari yang pertama sampai keempat. Dasatita yang pertama sampai keempat ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh tidak kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Tidak boleh. Dan mengikuti dasatita yang keempat, hari ini kita menguduskan hari Sabat. Kita mau menguduskan, kita mau menyiapkan hari kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semua harus bergerak karena kita mau memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya.
Nah, kita mau kembali bernyanyi, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Semuanya pakai gerakan ya. Bagaimana adik-adik? Sudah lelah memuji nama Tuhan? Tentu tidak lelah ya memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi di awal. Yesus, namamu yang tak habis. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini, dan sekarang Tuhan kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, dan juga kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan yang disampaikan melalui firman hari ini. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu dan Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy, yeay. Oke, minggu lalu kayaknya ada ayat hafalan ya dari Bang Ruben. Coba masih pada ingat gak ayat hafalannya dari mana? Iya, ayat hafalannya itu terambil dari Matius 7 ayat 7. Nah, karena ini ayat hafalan, yuk kita ucapin bareng-bareng tanpa lihat Alkitab ya. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, sekali lagi tapi adik-adiknya aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, buku catatannya, hati, telinga, pikiran, dan mata kita. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan minggu ini terambil dari 2 kitab. Yang pertama kita buka dulu di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Efesus perjanjian baru. Udah? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan yang kedua itu terambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 itu juga perjanjian baru. Yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah bertekun dalam doa. Yuk ulangin bareng-bareng tema kita minggu ini. 1, 2, 3. Bertekun dalam doa. Nah, adik-adik, dalam setiap kehidupan umat manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidupnya itu tidak selalu tenang. Melainkan apa? Melainkan ada cobaan yang harus dialami dan juga harus dilalui. Nah, setiap hari kita pasti berada dalam situasi peperangan rohani, adik-adik. Kak, peperangan rohani itu apa, Kak? Peperangan rohani itu yang terjadi di dalam hati kita, kehendak kita, dan juga pikiran kita. Dan adik-adik, musuhnya itu nggak kelihatan loh adik-adik, karena musuhnya itu siapa? Musuhnya itu adalah kuasa kegelapan, roh jahat, atau iblis. Nah, Kak, contohnya kayak gimana, Kak, peperangan rohani? Kakak punya 2 contoh. Yang pertama contohnya adalah misalkan di dalam pikiran kita, adik-adik nih lagi ujian. Terus gurunya bilang 10 menit lagi kertas ujiannya dikumpulin ya. Terus tiba-tiba adik-adik panik. Terus adik-adik mulai berpikir cara apapun supaya kertas jawaban adik-adik terisi. Mulailah suara roh-roh jahat menghampiri pikiran adik-adik, bilang kayak gini. Udah, nyontek aja sama temen kamu supaya kertas jawaban kamu terisi dan juga kamu dapat nilai yang bagus. Wah, itu merupakan contoh peperangan rohani yang pertama. Yang kedua, contoh peperangan rohaninya. Misalkan nih, adik-adik lagi pengen banget beli mainan, tapi
tapi ternyata adik-adik lagi nggak punya uang. Nah, suatu ketika di rumah, di ruang tamu, adik-adik lihat nih dompet mama, terus kebuka dompetnya, dan di dalam dompetnya ada uang 100.000. Mulai roh jahat itu datang lagi ke pikiran adik-adik, bilang, udah ambil aja, dengan uang itu kamu bisa beli mainan yang kamu pengenin. Terus juga pasti mama nggak akan marah sama kamu kan anaknya. Nah, pasti ada beberapa perkataan-perkataan roh jahat yang mulai mengganggu pikiran adik-adik. Nah, kalau tadi misalkan mau mengambil uang tanpa seizin yang punya, itu berarti apa? Berarti sama aja dengan mencuri, dan mencuri itu tindakan yang buruk atau yang baik adik-adik? Iya, pastinya tindakan yang buruk, tindakan yang salah, karena itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah beberapa contoh peperangan rohani yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Kak, bagaimana Kak cara mengatasi peperangan rohani tersebut? Nah, cara mengatasinya itu yang pertama adalah terdapat di Efesus 6 ayat 10, Kakak bacain ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maksudnya adalah kuat di dalam Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Terus yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah yang tertulis dari Efesus 6 ayat 14-17. Nah, perlengkapan senjata Allahnya itu ada apa aja? Yang pertama, adik-adik bisa sambil lihat di Efesus 6 ayat 14-17. Yang pertama itu adalah berikat pinggangkan kebenaran. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya kalau kita hidup benar, jujur, dan juga menjauhi kebohongan, maka kita pasti dapat melawan dan menang atas kuasa kegelapan. Terus yang kedua apa tadi? Berbaju zirahkan keadilan. Nah, kuasa kegelapan itu tidak bisa adik-adik melawan orang yang percaya dan yang menerima keadilan dari Allah, dari Tuhan. Terus yang ketiga apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maksudnya adalah keinginan kita untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terus yang keempat, perisai iman. Nah, perisai iman itu kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan, maka kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Contohnya khawatir, keraguan, dan juga ketakutan. Dan yang kelima apa? Ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu dipakai di kepala, gunanya melindungi kepala kita, melindungi pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita menggunakan ketopong keselamatan itu, maka pikiran kita pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan karena pikiran kita ada di dalam perlindungan Tuhan, pasti roh kegelapan akan sangat takut untuk mengganggu pikiran-pikiran kita. Terus yang terakhir itu apa? Yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau adik-adik setia membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, ketika roh jahat atau kuasa kegelapan mulai mengganggu kehidupan adik-adik, pasti adik-adik yang rajin dan setia membaca firman Tuhan ketika menghadapi suatu cobaan tersebut akan diingatkan oleh firman Tuhan tersebut, sehingga adik-adik tidak akan tergoyahkan. Dan yang terakhir, cara kita untuk mengatasi peperangan rohani itu terambil dalam Efesus 6 ayat 18, firman Tuhan yang tadi kita baca. Maka bacain ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini merupakan masih bagian dari perlengkapan senjata Allah tadi. Jadi cara kita mengatasi peperangan rohani itu dengan menyampaikan segala doa permohonan kita kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita ini adalah umat manusia yang kemampuan dan kekuatannya terbatas. Untuk itu kita harus meminta pertolongan kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Dengan cara apa kita meminta pertolongan kepada Tuhan? Dengan cara
doa. Tapi adik-adik, pada kenyataannya kita sebagai umat manusia lebih sering fokus terhadap aktivitas kita sehari-hari. Contohnya main, belajar, ngobrol sama teman-teman, buka-buka sosial media, dibanding kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Padahal doa itu apa adik-adik? Doa itu merupakan nafas hidup orang percaya, dan dengan berdoa itu merupakan bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, permohonan kita, dan juga pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Nah, mulai sekarang adik-adik, yuk kita lebih sering lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, sekarang kakak mau tanya, doa itu dilakukan kapan aja sih adik-adik? Iya, dilakukan setiap waktu, dilakukan setiap saat, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, di Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Sama seperti tema kita minggu ini, bertekunlah dalam doa. Nah, bertekun itu apa sih adik-adik? Iya, bertekun itu adalah rajin, tekun itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, jadi firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh, untuk rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, ketika kita telah menyampaikan doa kita kepada Tuhan, bertekun dalam doa, tugas kita selanjutnya apa? Iya, sabar dalam menanti jawaban doa dari Tuhan, dan apapun jawaban doa dari Tuhan tersebut, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh marah kepada Tuhan, melainkan kita harus bersyukur atas apapun jawaban doa dari Tuhan. Sebagai contoh, misalkan ya adik-adik kan udah pada ada yang mau masuk SMP kan, terus adik-adik doa nih sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk SMP A. Nah, pada kenyataannya jawaban doa dari Tuhan adalah adik-adik masuk SMP B. Terus tiba-tiba nggak boleh adik-adik ketika nyatanya masuk SMP B, adik-adik langsung, Tuhan aku kan doanya mau masuk SMP A. Nah, nggak boleh kayak gitu adik-adik ya. Kita harus tetap bersyukur atas jawaban doa Tuhan tersebut, karena doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik, bukan kehendak diri kita. Dan apapun yang Tuhan berikan pasti itu merupakan yang terbaik untuk diri kita. Bisa aja adik-adik misalkan dapatnya di sekolah yang tidak adik-adik inginkan, adik-adik bisa mencetak prestasi yang baru yang mungkin sebelumnya adik-adik belum pernah dapatkan, atau bisa juga adik-adik lebih giat lagi belajarnya di sekolah tersebut. Untuk itu kita diajarkan bertekun dalam doa, sabar dalam menanti jawaban doa dari Tuhan, dan juga bersyukur atas apapun jawaban doa dari Tuhan. Oke, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kakak sampaikan dapat adik-adik dengarkan dengan baik, dapat dipahami, dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau kasih ayat hafalan terambil dari Roma 12 ayat 12. Dibuka Alkitabnya ya. Kita baca bareng-bareng. Roma 12 ayat 12. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng ayat hafalannya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami untuk bertekun dalam doa, untuk lebih rajin lagi berdoa, datang kepadamu Tuhan, untuk berbicara kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, selain itu kita juga diajarkan untuk bersabar dalam menanti jawaban dari Tuhan, dan juga apapun jawaban dari Tuhan kita harus selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan
itu boleh mendengarkannya dengan baik dan juga memahaminya Tuhan Yesus, dan serta dapat menerapkannya atau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semua terberkati dengan firman Tuhannya? Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei. Ibadah sekolah minggu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Mintalah. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya.
kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami boleh bersekolah minggu Tuhan hari ini Tuhan. Walaupun kami harus bersekolah minggu melalui online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang segera jauhkan kami, Tuhan yang segera lalukan kami dari pandemi ini Tuhan. Biar setiap kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu Tuhan di gereja bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Jadilah kehendak Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh berbuah Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Allah, kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.